bisa membedakan antara yang mana pertumbuhan dan yang mana perkembangan. Untuk keterlambatan perkembangan bicara, ya, yang sering dunia medis sering dikatakan speech delay, Bunda. Speech delay adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Isada TV. Saya Ika Ardianti, dosen prodi ilmu keperawatan stikes Isada Bojonegoro. Ayo Bunda sekalian, hari ini saya akan sharing tentang keterlambatan perkembangan pada anak. Nah, orang tua seringkali tidak sadar nih bahwa anaknya mengalami perkembangan. Nah, untuk bisa mengetahuinya, apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama, ayah bunda harus bisa membedakan antara yang mana pertumbuhan dan yang mana perkembangan. Kalau pertumbuhan itu berkaitan dengan penambahan jumlah kuantitas, kalau perkembangan berkaitan dengan penambahan kualitas. Jadi bisa contohkan seperti ini. Ketika tinggi badan anak yang naik, kemudian berat badan, itu kaitannya dengan pertumbuhan. Ayah bunda bisa seperti ini. Bulan ini si kecil berat badannya berapa, bulan depan si kecil berat badannya berapa. Jadi ada peningkatan jumlah kuantitas, itu pertumbuhan bunda. Kemudian 2 bulan yang lalu si kecil tinggi badannya sekian atau panjang badannya berapa senti, kemudian bulan depannya lagi berapa senti, lingkar kepalanya berapa senti, bulan berikutnya berapa senti, lingkar lengan atasnya berapa senti. Nah, itu pertumbuhan bunda. Kalau kita bicara tentang perkembangan, itu kita bicara tentang si kecil usianya 3 bulan, dia sudah bisa mengoceh, sudah bisa babbling. Nah, itu kita bicara perkembangan. Misalnya bisa tengkurap, kemudian usia berapa bulan dia merangkak, usia berapa bulan dia belajar berdiri. Itu ya bunda. Sekarang kita kaitkan lagi dengan keterlambatan perkembangan. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana itu perkembangan, ya berarti kita akan paham. Oh, ternyata anak saya usia sekian, tapi kok belum mampu berdiri. Misalnya anak saya usia 12 bulan, tapi mengoceh pun masih jarang, seperti itu bunda. Jadi sesuai tema kita hari ini, yaitu keterlambatan perkembangan bicara, ya, yang sering dunia medis sering dikatakan speech delay bunda. Jadi apa sih keterlambatan bicara atau speech delay itu? Bunda, speech delay adalah kondisi di mana anak belum memiliki kemampuan bicara dan bahasa seperti anak seusianya. Nah, speech delay ini sebenarnya bukan merupakan diagnosa loh bunda, tapi adalah gejala. Gejala dari apa? Gejala dari kemungkinan gangguan perkembangan yang lain, misalnya gangguan pendengaran, gangguan lainnya juga. Pada usia 18 bulan, anak ini belum mampu memahami kata sederhana bunda, seperti kata jangan sentuh itu nak, atau minta tolong ambilkan permen itu nak, gitu. Belum mampu memahami kata-kata itu. Usia 3 tahun, anak belum mampu berbicara 3-4 kata, menyusun kalimat 3-4 kata. Misalnya adik minta gendong mama, misalnya belum mampu menyusun 3-4 kata. Itu kalimat sederhana bunda. Jadi kira-kira seperti itu anak mengalami keterlambatan bicara atau speech delay. Jenis dari speech delay bunda, jadi ada speech delay fungsional dan non fungsional. Speech delay fungsional itu adalah speech delay yang terjadi karena kurangnya stimulasi. Jadi stimulasi berbicara bunda. Jadi kurangnya stimulasi, anak diajak bicara, dibacakan dongeng, diajak komunikasi, 2 arah, interaksi, itu tidak terjadi. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang cenderung ketika diasuh dengan pola asuh yang dikasih TV, kemudian atau gadget. Jadi mereka hanya pasif bunda. Untuk jenis speech delay yang kedua adalah speech delay jenis non fungsional, yaitu yang terjadi ketika anak mengalami gangguan bahasa reseptif ataupun ekspresif. Gangguan bahasa reseptif adalah dimana ketika anak ditanya, jawabannya itu nggak pas dengan pertanyaannya bunda. Jadi anak itu tidak mampu menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Ini kenapa terjadi? Karena vocabnya atau penguasaan kata atau kamus library-nya itu kurang banyak bunda. Jadi ini cara menstimulusnya adalah dengan membacakan cerita, mengajak anak jalan-jalan di luar rumah, menunjukkan bahwa itu kambing, itu rumput, menceritakan dongeng, diajak komunikasi. Jadi kosakatanya semakin banyak bunda. Jadi untuk menghindari gangguan bahasa reseptif, seperti itu caranya. Nah, yang satu lagi gangguan bahasa ekspresif seperti ini bunda.
ketika seorang anak tidak mampu mengekspresikan perasaannya, itulah gangguan bahasa ekspresif. Jadi ketika dia marah, dia sedih, dia kecewa, itu tidak mampu mengungkapkan perasaannya kepada entah itu orang tua, saudara, teman. Ini dampaknya akan jangka panjang, Bunda. Nah, kalau kita bicara gangguan bahasa itu beda dengan berbicara ya, Bunda. Kalau kita bicara terkait dengan bahasa, kemampuan berbahasa itu melingkupi lebih luas aspeknya. Karena bahasa itu bisa bahasa isyarat, verbal, non-verbal, ataupun tulisan. Tapi kalau kita bicara tentang kemampuan berbicara, itu berarti terkait dengan bagaimana si anak menguasai kata-kata, kemudian mengekspresikan kalimatnya, menggunakan otot-otot mulut, menggunakan rahang, dan sebagainya. Dan ini butuh fungsi pendengaran yang bagus, kemudian organ yang siap untuk bicara. Pada kondisi anak-anak dengan lidahnya pendek, kemudian langit-langit yang pecah atau palatum itu, cleft palatum itu juga akan mengalami gangguan atau mengalami hambatan dalam berbicara. Itu terkait dengan jenis speech delay. Nah, speech delay sendiri itu apa sih dampaknya bagi anak-anak, Bunda? Nah, kalau kita bicara terkait dengan dampak, yang pertama pasti anak itu akan mengalami kesulitan berkomunikasi, Bunda. Ke siapa? Ya ke orang lain, ke ayah bundanya, ke lingkungan sekitarnya, ke teman-temannya. Itu pasti akan terjadi. Anak tidak akan mampu mengekspresikan berkomunikasi bagaimana dia misalnya ingin tidur, ingin minum, capek, lelah, itu pasti akan mengalami kesulitan karena biasanya anak itu susah mengekspresikan itu karena dia tidak mampu mengungkapkan dengan bicara itu tadi. Yang kedua, pasti orang tua akan sulit memahami keinginan anak. Jadi anaknya sebenarnya si adik ini pengen apa ya, kok rewel, nangis gitu. Tapi dia tidak mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kemudian dampak serius jangka panjangnya, Bunda, pada kondisi anak-anak yang mengalami speech delay ini, pasti anak akan merasakan hal yang nggak nyaman. Nggak nyaman kenapa? Nggak nyaman karena dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan. Misalnya dia ingin keluar rumah jalan-jalan, itu nggak bisa ngomong ke orang tuanya, nggak bisa ngasih tahu ayah bundanya bahwasanya adik lapar, haus, pengen pupuk, capek, lelah, gitu, nggak bisa. Sementara akan terjadi adaptasi, padahal kemampuan anak untuk itu kan masih dalam tahap perkembangan ya, Bunda, ya, tidak seperti orang dewasa gitu yang mampu mengadaptasi setiap situasi dan kondisi tentunya. Nah, jangka panjangnya ketika ketidaknyamanan ini terjadi pada anak, respon emosionalnya ketika menumpuk, anak bisa mengalami ansietas, Bunda. Ansietas yang numpuk. Kemudian kemungkinan terburuk adalah akan terjadi depresi, Bunda. Faktor apa sih yang menyebabkan speech delay? Ada dua faktor, Bunda. Jadi ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu apa saja sih? Faktor internal itu dari dalam, yaitu misalnya kondisi anak yang mengalami gangguan pendengaran, Bunda. Jadi entah yang pendengarannya, mohon maaf, memang ada kondisi anak yang tunarungu, atau memang mampu mendengar tapi kemampuan suara didengar itu misalnya kurang dari sekian desibel. Jadi ketika tidak akan mendengar suara yang lebih rendah frekuensinya gitu. Kemudian pada anak yang mengalami gangguan struktur mulut atau rongga mulut atau kerongkongan atau kondisi di mana pita suara yang bermasalah, kemudian gangguan sistem saraf. Nah, pada gangguan sistem saraf ini kenapa penting? Karena terutama sistem saraf pusat itu mengatur semua aktivitas di tubuh si anak, Bunda. Jadi termasuk kemampuan motorik, kemampuan bicara, itu diatur oleh sistem saraf. Nah, pada kondisi anak yang misalnya sindrom Down seperti itu pasti akan mengalami gangguan. Nah, bagaimana dengan faktor eksternalnya? Faktor eksternal ini adalah faktor dari luar ya, Bunda, bukan dari diri anak sendiri. Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan itu siapa saja sih? Satu, orang tua dan lingkungan keluarga. Ketika orang tuanya, ini kaitan dengan pola asuh dan peran fungsi keluarga itu sendiri. Misalnya orang tua yang bekerja, anak diasuh oleh pengasuh yang memang dari tingkat, mohon maaf, memang beberapa hasil penelitian juga menyebutkan bahwasannya memang pada kondisi pengasuh yang memang pengetahuannya kurang ya terkait dengan bagaimana pola asuh
pada anak, anak cenderung tidak akan diberikan stimulus bicara, stimulus yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi anak yang, mohon maaf, orang tua, ayah bunda yang sering memberikan gadget kepada balitanya, asal balitanya diem gitu ya, dikasihkan gadget, fokus, asik, diem, itu kan komunikasi satu arah. Atau TV, serial-serial kartun seperti itu. Jadi itu juga menurut hasil riset itu juga menjadi salah satu faktor yang diduga menyebabkan kondisi speed delay. Yang pertama itu. Yang kedua adalah selain orang tua dan lingkungan, ada juga bahasa. Jadi budaya ketika satu keluarga menggunakan bahasa yang berbeda, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Biasanya anak-anak yang di dalam satu rumah itu bahasanya menggunakan bahasa yang bilingual atau bahkan 3 bahasa, itu mereka perkembangan bahasanya cenderung tidak secepat anak-anak yang menggunakan bahasa komunikasi sehari-harinya satu bahasa. Jadi kalau mau mengenalkan bahasa Inggris atau bahasa Jawa atau bahasa Jerman mungkin gitu ya ke anaknya, mohon ayah bunda anaknya ketika usia si balita sudah menginjak 3 atau 4 tahun atau ya setidaknya 2 tahun baru diajari. Jadi ketika anak sudah mempunyai beberapa kosakata yang bagus untuk sehari-hari sudah bisa, jadi baru kita kenalkan dengan itu ayah bunda. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana sih deteksinya, cara mendeteksi apakah si anak ini mengalami speed delay atau tidak? Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi ya bunda, banyak sekali orang tua yang nggak sadar bahwa anaknya ini mengalami keterlambatan bicara. Kenapa? Yaitu tadi, seperti misalnya nggak apa-apa, dulu ayahnya juga bicaranya telat. Oh, si adik ini kan karena mungkin perempuan jadi atau laki-laki gitu ya, yang kalau di masyarakat kita di beberapa daerah itu menyebutkan bahwa jenis kelamin itu mempengaruhi kecepatan bicara dan juga motorik. Jadi kalau anak laki-laki itu cepat jalannya, terlalu perempuan itu ngomongnya dulu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kurang tepat ya bunda. Jadi memang tidak mudah mendeteksi ini. Tapi ayah bunda bisa melakukan beberapa hal, misalnya anak si bunda sudah usia 12 bulan. 12 bulan harusnya si adik sudah bisa ngomong mama, memanggil mama, papa gitu, dada, itu sudah bisa. Atau usia si adik sekarang lagi usia 6 bulan nih bunda. Pada usia 6 bulan sampai 9 bulan ya, biasanya balita sudah mampu mengoceh atau babbling ya, babbling atau yang sering disebut ngoceh bunda, tata, atau bergumam, itu juga salah satu bentuk komunikasi. Nah, ketika si anak berkomunikasi seperti itu, jadi ayah bunda harus menanggapi, merespon. Jadi ada komunikasi 2 arah. Itu akan membuat perkembangan bahasa anak akan cepat tercapai bunda. Jadi yang pertama dilakukan itu. Yang kedua, bagaimana deteksinya? Memang di fasilitas layanan kesehatan ada yang dinamakan pemeriksaan KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan bunda. Jadi ketika anak usia 6 bulan harus mampu apa, 9 bulan, 12 bulan itu ada. Kemudian ada lagi yang dikatakan disebut dengan Denver. Denver ini screening ya, screening perkembangan. Ini juga ada 4 sektor yang dinilai. Salah satunya adalah sektor bahasa. Di situ juga akan kelihatan kalau misalnya kecil itu mengalami delay dalam aspek bahasanya bunda. Nah, siapa sebenarnya yang bisa atau memang secara ini ya yang punya kapasitas untuk mendiagnosis ini ya ahlinya bunda, biasanya dokter anak yang memang bisa mendiagnosis speed delay pada buah hati. Nah, pada kondisi speed delay ketika sudah ditegakkan diagnosanya, bagaimana penanganannya? Yang pertama, pastinya ketika sudah berhasil ditegakkan kan ayah bunda pasti sudah mengunjungi fasilitas kesehatan, tidak hanya dari layanan kesehatan dasar tapi juga sudah ke spesialis, ke poli tumbuh kembang tentunya. Nah, di sini tempatnya ayah bunda berkonsultasi pada ahlinya, siapa saja, tentunya dokter anak, kemudian psikolog, terapis, seperti itu. Nah, ketika sudah didiagnosa dan anak sudah diterapi, ayah bunda tidak melakukan apa-apa, tidak bunda. Selain si kecil diterapi oleh terapis dan juga konsultasi ke psikolog dan juga ke dokter anak, ayah bunda juga harus melakukan pola pengasuhan untuk menstimulus perkembangan bahasa si adik bunda.
Jadi dengan cara apa? Membacakan dongeng, mengajak komunikasi dua arah, kemudian bercerita, mengajak rekreasi atau jalan-jalan di tempat sekitar aja lingkungan. Intinya anak harus diajak interaksi dua arah untuk menstimulus perkembangan bahasa dan juga bicaranya. Baik, itu ayah bunda yang bisa saya share ke ayah bunda pada kesempatan kali ini. Baik ayah bunda, jika masih ada yang ditanyakan tentang speed delay, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Iksada TV. Iksada TV berani dan menginspirasi.